Apakah rezeki itu hanya dari satu lubang saja, dari satu sumber saja? Gitu. Makanya kesadaran akan rezeki di buku Ripen nih di bab 1 ini krusial banget ya. Next, pertanyaan dari Kak Mung. Kalau ayahnya selingkuh, apakah benar nanti anak perempuannya bakal diselingkuhi juga, Mas? Ya tergantung tadi, DNA pasti nurun, gen pasti nurun. Tergantung ekspresinya nurun atau enggak. Kayak gitu, kalau ekspresinya diubah nanti tidak akan mengalami pengulangan yang sama. Oke. Dari Kak Yanti Isaura, apakah karakter sifat rezeki orang tua bisa menurun ke anak, Mas Bimo? Sangat bisa. Jadi kalau orang tuanya penghutang, orang tuanya bermasalah di keuangan, itu bisa nurun. Orang tuanya kaya juga bisa nurun. Makanya ada istilah balungan kere, balungan sugih itu karena apa? DNA-nya nurun, gennya nurun. Tapi ingat ya teman-teman ya, ekspresi gennya bisa diubah. Gitu. Jadi bukan berarti pasrah. Kita tetap bisa berubah gitu ya. Jadi saya juga berawal dari keluarga yang bapak ibu cuma petani gitu ya. Kalau kan nyicil nggak kesampaian, tiap hari dulu yang dibicarakan hutang gitu ya, angsuran gitu ya. Dan saya bisa bebas hutang gitu juga karena mengubah ekspresi gennya. Tapi sebelum saya belajar ya saya dulu korban gitu loh. Saya dulu juga gampang berhutang. Kerja pertama kali pun saya harus pulang tuh minta uang gitu loh dan ngutang gitu loh. Mampir ke tempat kerjaan kakak saya untuk ngutang gitu. Karena apa? Untuk ganti barang hilang dan macam-macam lah. Pokoknya kayak berkecimpung dengan seperti apa yang orang tua dulu alami gitu. Karena dulu saya belum ngerti bagaimana mengubah ekspresi gennya kayak gitu. Begitu tahu ya akhirnya kehidupan berubah kayak gitu. I see. Pertanyaan dari Kak Nur Aini, berarti pasangan yang nggak sefrekuensi apakah akan terpisah? Nah, ini pertanyaan juga dari Mei. Apakah akan berpisah juga, Mas Bimo? Oh, semangat, kalau berpisah semangat. Ini pertanyaan yang mewakili Mei juga. Jadi gini, pasangan yang tidak sefrekuensi itu tidak selalu dipisahkan. Bisa jadi dipisahkan, bisa jadi tidak, tergantung kesadaran masing-masing. Kalau kesadaran masing-masing itu pasti dipisahkan, ya akan dipisah. Tapi kalau salah satu aja ada yang tidak menyerah, berupaya untuk mempertahankan, berupaya untuk bagaimana supaya lebih baik, itu pasti akan masih bertahan. Begitu masing-masing sudah ini nggak sefrekuensi, pasti dipisahkan, egonya sama-sama tinggi, tinggal tunggu waktu. Kayak itu. Tapi kalau salah satu aja merasa mempertahankan gitu ya, untuk bisa lebih baik, meyakini pasti ada cara untuk lebih baik, tidak akan mudah untuk dipisahkan. Gitu. Oke, gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya, ini banyak yang menanyakan soal cara merubah ekspresi gen agar polanya nggak berulang seperti yang dialami oleh orang tua nih. Ubah energinya. Gitu loh. Energi itu kan bergerak dari emosi kan, energy in motion, rasa. Jadi kalau rasa-rasa yang Anda pancarkan sama dengan orang tua, maka gennya akan nurun se-ekspresinya. Jadi ekspresi itu adalah emosinya. Gitu loh, emosinya Anda seperti apa gitu loh. Emosi itu rasanya. Misalkan nih orang tua sering ngeluh, Anda juga ikut sering ngeluh, berarti Anda menurunkan gen ekspresi yang sama juga. Sehingga kehidupan tidak akan membaik. Misalkan orang tua senang cekcok, marah-marah dengan pasangan, Anda juga marah-marah dengan pasangan, berarti gennya nurun, DNA-nya nurun, ekspresi gennya juga nurun. Kayak gitu. Ya maka dulu atas ketidakmengertian orang tua saya yang dulunya itu jadi pengeluh gitu ya, maka saya mengubah itu dulu. Saya belajar pertama kali untuk mengubah ekspresi gen untuk tidak menjadi pengeluh gitu loh. Ya untuk tidak jadi pengeluh, sehingga apa? Terjadi perubahan ekspresi gen gitu loh. Nah, dari perubahan ekspresi gen, peristiwanya otomatis tidak akan sama dengan yang dialami orang tua dulu. Gitu. I see. Nah, misalnya kalau
misalnya orang tua itu cuma berantem Mas Bimo, berantem, sering berantem pokoknya gitu, melempar piring, gelas gitu, nggak sampai bercerai. Apakah ekspresi gen anaknya itu akan lebih parah, bisa lebih parah, atau hanya berantem gitu aja? Selama belum menyadari ekspresi gen, itu bisa terulang. Bisa lebih parah juga ya? Bisa terulang, bisa lebih parah. Gitu loh. Tergantung dari anak yang satunya gimana. Karena kan pasangan ini kan berkeluarga kan menyambungkan dua keluarga kan. Betul. Nah, keluarga yang sebelah sana gimana? Contoh nih, di sini lempar-lemparan gelas sama piring. Yang sana lemparannya rudal sama bom kan. Ya nanti ketika menikah ini akan lebih ekstrim gitu loh. Tapi kalau di sana dari keluarga yang sabar gitu ya, bisa jadi agak reda gitu. Karena saya pun dulu juga mengulang gitu. Saya juga pernah mecah gelas sampai tangan saya berdarah gitu loh. Waktu belum belajar mengubah ekspresi gen dan lain-lain, jadi ya hanya pengulangan pola saja gitu. Oke, gitu teman-teman. Apa nih Om Firdaus? Nitip Om Firdaus. Jika masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa drop di kolom komentar. Jika belum membacakan, kemungkinan satu sudah dijawab di depan dan juga ketimbun itu. Oke, gitu kita lanjut next ke pembahasan kita selanjutnya. Nah, ini soal kesuksesan orang lain, Mas Bimo. Di sini Mas Bimo mengatakan, kisah sukses orang lain itu bisa jadi bahan bakar energi yang bisa menyalakan api dalam diri kita. Bisa dijelaskan Mas Bimo kenapa bisa jadi bahan bakar energi? Ya, jadi ini ganti topik terkait dengan kisah sukses orang lain ya teman-teman ya, terkait dengan pembahasan energi bocor. Nah, untuk menambalnya, salah satunya teman-teman tuh perlu yang namanya menyaksikan atau ikut berbahagia atas kesuksesan orang lain, gitu. Karena ini bisa menjadi tambahan energi buat Anda. Contoh, Anda ketemu sama teman lama, lulusannya sama, pendidikannya sama, latar belakang keluarganya sama, gitu ya. Mungkin rankingnya malah di bawah Anda, bisa jadi misal gitu ya. Tapi dia jadi orang sukses. Gitu loh. Artinya kan ketika Anda dengar kisah itu, Anda seperti kayak berenergi gitu loh. Kalau dia bisa, berarti saya juga bisa gitu loh. Ya, kayak gitu. Jadi ketika Anda memperbanyak kisah sukses orang lain, bahkan orang lain yang secara histori lebih parah dari Anda gitu loh. Mungkin pendidikannya di bawah Anda gitu ya. Keberuntungannya pun di bawah Anda, tapi bisa sukses. Ketika Anda dengar itu kan menjadi bahan bakar tersendiri. Ya, kalau dia bisa, berarti saya juga bisa, gitu ya. Jangan kebalik ya. Kalau dia bisa, kenapa harus saya, kan gitu. Tapi kan ada Mas, sebagian orang yang merasa, kalau dia sukses, terus masa aku emang bisa ya, antara minder dan iri. Nah, ini gimana Mas? Betul, makanya untuk latihan pertama tuh carilah yang secara startnya mungkin sama dengan Anda, atau lebih parah dari Anda. Startnya nih, titik startnya gitu ya. Karena gini, kalau misal dinasihati orang yang sudah kaya dari turunan gitu ya, ya dia udah kaya gitu loh. Iya. Ya maka tipsnya coba teman-teman cari yang startnya mungkin di bawah Anda atau sama gitu ya. Misalkan seperti saya hanya lulusan SMA, saya hanya dari wong deso gitu ya. Saya juga berawal dari keluarga yang biasa-biasa saja, bapak ibu cuman petani gitu ya. Sampai sekarang pun masih bertani untuk aktivitas harian gitu ya. Jadi ketika melihat kisah seperti itu, misalkan Anda juga lulusan SMA, Anda juga dari orang desa, keluarga juga hanya petani, tidak seberuntung itu dan sebagainya, Anda bisa punya kepercayaan diri gitu loh. Ya, kalau dia bisa, kenapa harus saya? Ya, salam Atsmi, Kak Sultan Suryani. Wah, ada teman Atsmi nih. Oke, jadi itu semacam kalau misalnya kita nih nggak secara sengaja misalnya aku scroll TikTok, nggak kenal Mas Bimo, scroll TikTok ketemu Mas Bimo nih, lagi live begini kan, terus apakah itu sebuah kode dari semesta nih kalau misalnya kita startnya sama-sama dari nol Mas Bimo, dari bawah, terus melihat Mas Bimo udah sukses, itu apakah ada keselarasan dari semesta untuk kita, oh pasti kita bisa nih sukses kayak Mas Bimo gitu. Ya, jadi kesadaran ini yang keren gitu loh. Ketika melihat sesuatu hal itu nggak ada yang kebetulan. Gitu loh. Jadi kebijaksanaan tentang kesadaran tentang energi, tentang kesadaran itu selalu melihat sesuatu tidak ada yang kebetulan. Kan dari situ timbul keyakinan yang power, yang dahsyat. Gitu. Kalau teman-teman itu contoh di sekarang gitu ya.
tidak ada sesuatu yang kebetulan. Anda nonton live saya gitu loh. Tidak ada sesuatu yang kebetulan juga. Teman-teman misalkan dipertemukan entah dengan saya di meditasi atau di kelas offline atau apapun itu, nggak ada yang kebetulan. Semua adalah mekanisme pengkondisian semesta. Makanya kemarin tuh ada teman lama yang kaget gitu dengan bahasa saya yang mungkin dulu sebelumnya kalau pengen ketemu, pengen ngobrol tuh saya kayak agak posesif, agak harus gitu loh ya. Nah begitu kesadaran saya naik, pertemuan itu kalau memang harusnya ketemu, pasti ada cara semesta untuk mempertemukan. Tapi kalau tidak harus ketemu, pasti ada cara semesta untuk membuat supaya tidak ketemu gitu loh. Jadi misalkan nih, kita bertemu walaupun dalam online gitu ya, ini sudah ada mekanisme semesta yang membuat memang kita harus ketemu. Gitu. Nah, yang tidak ketemu, jadi ketika dia, waduh aku lagi acara ini ya itu, ya nggak apa-apa. Sesuatu yang memang tidak harus ketemu, pasti akan dikondisikan tidak ketemu. Oke. Sesuatu yang dikondisikan harus ketemu, pasti bakalan ketemu, kayak gitu. Jadi tidak ada yang kebetulan. Gitu. Kebetulan pun adalah sesuatu kebetulan yang tidak kebetulan. Saya belajar dari Mas Arif Firha itu. Pas sama-sama ke Jakarta, ketemu di satu gerbong yang sama, nggak janjian gitu ya. Mas Arif gitu ya. Terus beliau bilang, nah kebetulan yang tidak kebetulan. Oke, nah kadang ada orang yang bilang begini, kan Mas Bimo di bidang itu, aku di bidang ini. Kayaknya nggak mungkin deh kalau aku sesukses dia. Nah itu gimana Mas Bimo? Ya. Cara melihatnya gini, apakah rezeki itu hanya dari satu lubang saja, dari satu sumber saja, gitu. Makanya kesadaran akan rezeki di buku Ripen nih di bab 1 ini krusial banget ya. Buku Ripen bab 1 itu kesadaran tentang dari mana rezeki berasal, gitu. Begitu teman-teman lihat orang lain berhasil karena itu dan Anda tidak dari situ, tidak mungkin berhasil, Anda sedang membatasi rezeki. Anda sedang merendahkan sang sumber rezeki bahwa tidak akan bisa ngasih kekayaan dari cara yang lain. Seolah-olah tuh gitu loh. Seolah-olah tuh gitu. Ya, jadi misalkan Anda niru pun belum tentu hasilnya sama. Yang ditiru bisnisnya misalnya gitu ya. Misalkan teman saya jualan handphone gitu ya, omsetnya 1 miliar. Apakah ketika saya jualan handphone akan 1 miliar juga? Belum tentu gitu ya. Nah, bukunya keren. Pasti yang udah baca itu komentarnya pasti bukunya keren karena bahas tentang pondasi kok, kesadaran rezeki itu pondasi kok itu loh. Orang pengen dapat rezeki banyak, tapi nggak ngerti, nggak paham betul dari mana rezeki berasal, siapa yang ngasih, terus gimana cara energi rezeki ini bekerja sampai ke tangan kita gitu loh. Nah kalau kesadaran itu nggak paham betul ya gimana pengen rezeki banyak gitu loh. Akhirnya kerja keras terus gitu loh ya. Padahal di buku ini bukan kerja keras yang menentukan duit lebih banyak, tidak selalu dari kerja keras gitu. Simple dan langsung ke poin-poinnya. Makasih Pak Dani ya, kapan-kapan ngobrol lagi. Gimana kalau parfumnya Pak Dani? Kemarin kan ada buku sama parfum nih pas kesini. Parfumnya gimana Pak Dani? Boleh sharing-sharing juga. Ini memang pakai parfumnya belum ada sebulan teman-teman, itu udah langsung jos gandos kalau kata orang Jawa. Oke. Nah, Mas Bimo berarti oh itu ada komen yang mantap juga parfumnya. Oke. Berarti misalnya kita melihat katakanlah Mei melihat Mas Bimo sukses. Kemudian Mei oke lah berani bermimpi besar gitu kan. Mei tulis mimpi-mimpi Mei, tapi Mei itu pengen jadi Mas Bimo seperti Mas Bimo itu dengan ego. Oke nih karena tersurut Mas Bimo ya, itu salah nggak Mas Bimo? Ya, jadi gini. Jangan ingin memakai baju orang lain, tapi pastikan kamu kenali diri dulu. Oke. Gitu. Itu sama seperti dulu waktu aku di bisnis MLM. Di bisnis MLM itu kan dikasih kacamata kuda ya. Ini bukan MLM-nya nggak bagus ya, tapi ada beberapa oknum leader lah gitu. Duplikasi, ikuti leadermu. Jadi seperti kayak meng-copy paste leader atasnya itu. Nah, akhirnya waktu saya ke konsultasi salah satu guru saya, itu yang saya tanya ke Pak Ruth waktu itu di Solo ya. Nah, itu saya tanya, Pak, saya tuh kok kelelahan mengikuti beliau ya itu ya. Beliau tuh kesana kemari gitu ya, padahal usianya lebih tua dari saya dan sebagainya. Kok saya kewalahan gitu. Karena ilmunya kan harus menduplikasi leader gitu. Nah, saya ditanya sama Pak Ruth gini,
Mas Bimo sudah beres belum sama dirinya? Maksudnya Pak itu. Loh kalau sama diri aja belum beres, kok mau mengcopy paste orang lain, karakter orang lain masuk ke dalam diri? Iya juga ya gitu. Jadi pastikan beres dulu dengan diri gitu loh. Baru nanti misalkan mau copy paste pun pasti akan bijak mengambil mana yang aku bisa. Mana yang cocok sesuai dengan karakterku gitu loh. Gitu. Karena kalau nggak cocok, kadang nanti nggak siap dengan konsekuensinya gitu loh. Ya misalkan Mei nih, nanti jadi pembicara dan lain sebagainya, bisa gitu ya. Siap nggak dengan konsekuensinya? Gitu loh. Misalkan banyak cowok-cowok nge-DM dan lain sebagainya, siap nggak konsekuensinya? Jadi jangan hanya dipikir enaknya aja gitu. Itu disesuaikan dengan kecocokan masing-masing pribadi. Oh kalau aku siap nih, aku cocok nih, aku sudah sangat kuat menghadapi cobaan itu misal gitu. Nah itu baru. Jadi tetap hal utama adalah mengenali diri dulu, seperti apa, baru apa yang bisa diambil yang baik dari orang lain, itu ambil, yang tidak jangan dipaksakan gitu. Oke, gitu. Jadi ketika kita berani bermimpi besar, kita nulis itu apa yang kita inginkan, kita harus cocokkan ke diri sendiri ya Mas Bimo Betul. ya? Ya. Oke. Nah Mas Bimo, apa sih perbedaan keinginan yang lahir dari hati dan keinginan yang lahir dari ego, misalnya kita terpancing untuk melebihi orang lain gitu? Ego itu biasanya dilandasi karena kebencian gitu ya. Thank you dulu Gus Air sudah mampir ya. Saya sebelum lanjut nyapa dulu Gus Air. Biasanya kalau tengah malam kami kumpul di Komal ya, saling ledek-ledekan ya. Sesama sales dia orang mendahului. Ya, jadi lanjut ke tadi pertanyaannya terkait dengan apa Mi? Perbedaan antara Perbedaan antara keinginan ego dan dari hati ya. Nah, dari ego itu biasanya muncul karena ada sesuatu hal yang tidak baik di masa lalu. Entah luka, ya, entah karena butuh validasi juga bisa gitu ya. Misalkan luka itu contohnya misalkan kayak dulu pernah direndahkan gitu ya. Sehingga aku mau kaya supaya bisa bisa tidak lagi direndahkan gitu loh. Nah, termasuk juga gini, kemarin tuh aku waktu ke Jakarta itu kan aku ke Bintaro ya, Mei. Betul. Nah, itu ketemu salah satu pengusaha, aku juga ada belajar juga. Jadi kita saling belajar. Aku belajar hal yang luar biasa di situ adalah ada perbedaan orang pengen kaya, itu ada yang orang karena memang mau berkelimpahan, dan ada orang yang karena takut miskin. Gitu loh. Nah, orang-orang yang kayanya karena takut miskin cenderungnya itu pelit banget. Jadi uang 100 ribu bisa dipermasalahkan panjang gitu loh. Karena motivasinya takut miskin. Tapi kalau orang yang karena kaya pengen berkelimpahan, pengen bermanfaat, berguna, nah ini nggak akan mempermasalahkan hal seperti itu. Nah kaya-kaya yang begini yang dari hati nih. Gitu loh. Kaya yang dari hati itu yang selaras dengan konsep ajaran agama, dengan konsep keberlimpahan, yang memberi dengan ketulusan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dari ego biasanya kecenderungannya itu didasari dari luka masa lalu, traumatik di masa lalu, sehingga dia pengen itu karena ada alasan yang negatif di masa lalu, kayak gitu. Terkait termasuk pengen sombong pun pasti dasarnya karena pernah direndahkan gitu. Awas ya, aku tunjukkan kalau hasilku lebih baik dari kamu. Nanti jadi pamer ya, flexing, ya itu kan berarti kan karena ada luka di masa lalu. Jadi muncul hanya karena ego kayak gitu. Oke, nah flashback Mas Bimo ke teman Mas Bimo yang tadinya pemulung ya, itu kan karena diludahin. Nah itu gimana? Apakah di tengah-tengah dia menuju kesuksesan akhirnya sadar, kemudian itu kayaknya awet, ataukah harus gimana? Kalau misalnya memang start di awal itu karena sakit hati Mas Bimo? Ya, beruntungnya beliau banyak belajar sih ya. Jadi mungkin awalnya itu dia itu kan ketika diludahi kan sebenarnya kan bukan dominan ke marahnya ya. Ini ada yang salah dengan hidup saya. Kalau mengingat percakapannya, betul. dia kan mengucapkan ini ada yang salah dengan hidup saya. Harusnya hidupku tidak begini. Kayak gitu. Nah itu sebenarnya bukan dominan ke kemarahan. Karena kalau dominan ke kemarahan, wah pasti bisa jadi senggol bacok di tempat itu. Kayak itu mungkin ngelempar mobilnya dengan batu dan sebagainya. Karena kan kemarahan ya gitu. Jadi itu dasarnya karena kesadaran bahwa hidupku harusnya tidak begini, kayak gitu. Dan dalam perjalanan dia banyak belajar. Saya tahu betul belajarnya apa saja. Terus makanya sempat satu wadah alumni yang sama karena memang beliau juga
senang belajar kayak gitu. Jadi misalkan nih, awal-awal motivasinya kemarahan, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam perjalanan nanti bisa mengubah kesadaran, maka nanti hasilnya bisa lebih awet dibandingkan karena ego, karena luka masa lalu kayak gitu. Oke, gitu. Jadi niat di awal kita untuk sukses, untuk kaya itu sangat penting ya Mas Bimo ya? Betul, sangat penting. Karena itu yang menentukan awet apa enggak gitu loh. Contoh misalkan nih, dulu saya juga pernah ketika resign sakit hati gitu ya. Lalu saya mau tujuannya itu melebihi gaji waktu masih bekerja. Jadi ketika dapat income di atas gaji saya, waktu itu 4,5 juta lah kurang lebih. Saya dapat 5 juta, dapat 10 juta itu sudah merasa seperti kayak dewa. Sudahlah, saya buktikan ya di luar perusahaan ini saya bisa dapat lebih banyak gitu loh. Saya buktikan gitu loh. Akhirnya apa? Satu, nggak awet. Yang kedua, konsekuensinya bisa stuck. Seolah-olah tuh 10 juta per bulan sudah kayak orang paling kaya gitu. Karena tujuannya adalah untuk mengalahkan yang angka 4,5 tadi. Oke. Gitu loh. Jadi dulu waktu saya masih ada di brand Happy Hockey gitu ya. Itu kan saya sempat ada satu materi yang mengajarkan bahwa tidak ada orang lain yang perlu disakiti, tidak ada orang lain yang perlu dikalahkan gitu loh. Jadi hidup ini bukan untuk mengalahkan yang lain, tapi hidup ini adalah untuk mengekspresikan potensi terbaik diri. Karena begitu untuk mengalahkan yang lain, Anda ingin mengalahkan yang 5 juta, Anda 6 juta itu sudah merasa puas gitu loh. Bisa jadi potensi Anda itu harusnya tuh 100 juta atau 1 miliar gitu loh. Nah, maka ketika sudah tidak ingin mengalahkan yang lain, tidak ingin menyakiti yang lain, tidak ingin harus menang dari yang lain, Anda hanya fokus mengekspresikan potensi terbaik diri, maka hidup Anda itu kan bertumbuh terus gitu loh. Karena yang difokuskan adalah ekspresi yang terbaik gitu. Dan naluri mengalahkan ini karena sudah terdoktrin sejak kecil. Apalagi zaman sekolah saya dulu, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Apalagi pola asuh orang tua. Mbok seperti dia itu loh, juara kelas gitu kan. Mbok seperti dia bisa berenang, larinya kenceng atau dan jadi selalu ada untuk kamu harus mengalahkan yang lain gitu loh. Kayak gitu. Maka dulu ketika saya sudah berkesadaran seperti ini di dalam kompetisi mentoring digital ya waktu itu di perusahaan lain sebelum punya sendiri, saya ketika peringkat 1, peringkat 2-nya itu jauh jaraknya. Gitu loh. Saya sudah mencapai 1M tuh teman saya mungkin baru setengahnya gitu loh. Jadi bukan yang 1M sama 9 koma itu loh. Karena apa? Ketika dia misalkan dapat 500, saya dapat 550, saya tidak berpuas di sini. Karena sudah mengalahkan yang nomor 2, enggak. Gitu loh. Tapi hidup saya itu untuk mengekspresikan potensi terbaik diri saya. Selama saya bisa saya gali lebih baik lagi, itu terus saya lakukan. Dan saya bukan dasarnya untuk mengalahkan yang lain gitu loh. Jadi kepuasannya itu bukan karena dia sudah kalah dari saya, enggak. Kayak gitu, itu dari ego itu. Jadi kalau sudah enggak dari ego itu selalu upgrade gitu loh, selalu mengupayakan yang terbaik. Hidup hanya untuk mengekspresikan potensi terbaik diri kayak gitu. Oke, I see. Nah, kalau misalnya niat di awal itu aku pengen sukses, pengen kaya biar bisa bantu orang. Itu sebenarnya ego atau dari hati Mas Bimo? Ya, kalau bantunya ketulusan itu dari hati. Oke. Kalau ego tuh saya bisa bantu orang biar dipuji, biar orang-orang menghormati saya gitu ya. Ada hubungan timbal balik transaksional itu berarti dari ego. Kalau dari ketulusan itu ya saya memberi karena sebentuk dari syukur gitu loh. Saya dititipi, dipercayai, diamanai lebih dari sang sumber rezeki kayak gitu. Oke, jadi kemungkinan kita capek kerja keras, uang selalu habis, nggak pernah sisa, itu mungkin karena niat kita mengejar kekayaan itu dari ego ya Mas Bimo, itu juga bisa gitu. Dari luka, lebih tepatnya dari luka. Sehingga kalau luka yang memancar, luka ini kan energi kekurangan. Ya ketika dapat kekayaannya nanti jadi kurang lagi. Gitu. Makanya kenapa sih saya nulis e-book Bangkit dari Keterpurukan dan Kaya yang Awet. Itu sejarahnya itu sih dipertemukan ada beberapa orang yang bangkrut gitu loh. Dan mereka punya kecenderungan kemiripan yang sama. Niat kekayaannya yang salah. Untuk sombong, untuk merendahkan yang lain. Jadi ketika dapat kekayaan tuh ini karena aku gitu loh. Karena aku bekerja keras, karena aku belajar ini, karena aku begadang siang dan malam gitu loh. Tapi bukan karenanya gitu loh. Sehingga ketika Nya Maha Pencemburu,
sini tak ambil, kamu bisa apa? Selesai gitu. Kayak gitu. Oke gitu. Ada dari Kak Lista. Mas Bimo, apakah agar kesadaran bisa muncul itu harus ke-trigger masalah besar? Oh, itu bukan kesadaran sih sebenarnya. Lebih ke bahasa tepatnya adalah kebangkitan spiritual. Kesadaran itu ya sadar gitu. Kesadaran itu sadar, kok kejedut aja sudah sadar, kok nggak harus masalah besar gitu. Jadi termasuk bisa jadi orang punya masalah besar pun juga nggak berkesadaran. Ya, kesadaran itu juga bisa dimulai dari Anda makan, benar-benar menikmati, itu kesadaran. Jadi tidak harus selalu hal yang besar, masalah gitu ya, yang membuat orang berkesadaran. Nah, kalau tadi misalkan ada masalah besar lalu berkesadaran, itu lebih ke sinyal kebangkitan spiritual gitu. Jadi setiap orang tuh selalu diberi sinyal kebangkitan spiritual, terutama yang hidupnya masih belum benar ya. Belum benar di matanya itu. Kalau bahasa lain ada yang bilang katanya zombie lah atau apalah gitu ya. Nah, ketika orang hidupnya masih belum benar, itu dikasih sinyal. Ayo bangkit, ayo bangun. Hidup tuh nggak begini. Kamu bukan hidupnya harusnya bukan yang seperti ini gitu. Nah, itu biasanya kemudian dengan masalah-masalah. Sampai masalah yang sangat menghimpit sampai orang tuh akhirnya berserah pasrah gitu ya. Ada yang salah dengan hidup saya. Nah, itu sinyal kebangkitan. Bersyukurlah teman-teman yang nggak perlu masalah menghimpit, sudah bangkit, berjalan di kesadaran yang lebih spiritual. Karena kalau belum, sinyal itu akan terus dikirim, supaya orang tuh bangkit. Ayo bangkit, ayo bangun, hidupmu nggak seperti ini. Kayak gitu. Nah, untuk menyadari atau tidak itu pilihan kita, gitu ya Mas? Betul. Iya, bahasa lainnya tentang spiritual awakening, seperti itu. Sinyal itu selalu dikasih. Ada orang yang sinyalnya dikasih karena informasi, dia bisa berkesadaran spiritual. Ada orang yang karena dikasih rezeki besar, itu karenanya juga bisa. Tapi ada juga orang-orang yang harus dikasih masalah sampai orang itu angkat tangan gitu loh. Sampai nyerah gitu loh. Baru, wah ternyata hidup bukan hanya soal kemampuan diri, ternyata seberapapun upayaku, tanpa campur tangannya nggak akan beres gitu ya. Nah, ketika bangkit di kesadaran spiritual, baru semakin, hidupnya baru semakin di jalan yang benar, dan hasilnya pun cenderung awet kayak gitu. Nanti kalau nggak laku gimana? Nanti kalau bangkrut gimana? Nanti kalau gagal lagi gimana? Nah, itu karena ada traumatik di masa lalu, sehingga jadilah apatis gitu.